Seorang pemilik hotel ditemukan tewas di rumahnya. Polisi awalnya menduga ini hanyalah perampokan yang berujung penghilangan nyawa. Tetapi semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak kejanggalan yang mengarah pada seseorang yang sama sekali tak terduga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Sebelum sebuah tragedi mengubah segalanya, Leon dikenal sebagai seorang pengusaha yang mengelola sebuah hotel di Popeder, Afrika Selatan. Di sanalah Leon dan kakaknya Toki menghabiskan masa kecil mereka. Ayahnya pemilik salah satu hotel terbesar di sana, yang kemudian semakin berkembang pesat. Kesuksesan ayahnya membuat Toki dan Leon tumbuh besar tanpa kekurangan apapun. Semasa sekolah, kakak beradik ini sama-sama aktif di bidang olahraga dan berprestasi di bidang akademik. Lalu, setelah menyelesaikan studinya, Toki lebih memilih keluar dari kampung halamannya. Dia ingin memulai kehidupannya sendiri. Sedangkan Leon yang sudah terbiasa terlibat di bisnis ayahnya, tetap tinggal dan mengambil alih bisnis ayahnya. Bakat Leon pada kewirausahaan membuatnya mampu mengelola bisnis keluarganya dengan efektif. Di kompleks hotel keluarga Leon sering diadakan berbagai acara, pesta, atau perayaan. Di salah satu acara itulah, Leon bertemu dengan seorang perempuan berparas menawan yang mencuri perhatiannya di antara para tamu. Leon langsung tertarik dan mulai mendekati si perempuan. Tetapi saat mereka berkenalan, perempuan itu pelajar yang masih berumur 14 tahun, walaupun tampilannya jauh lebih dewasa. Fakta ini membuat Leon yang berumur 25 tahun merasa kurang nyaman, tetapi dia tetap mengajak si gadis berdansa. Setelah itu, mereka mengobrol lebih kurang 1 jam di teras hotel. Perempuan itu bernama Sereta, dan sejak pertemuan itu, Leon gak bisa berhenti memikirkannya, berharap mereka bisa bertemu lagi. Sereta Kir anak bungsu dari 3 bersaudara, keluarga imigran dari Eropa Timur. Berbanding terbalik dengan Leon, Sereta tumbuh besar dalam kemiskinan. Ayahnya meninggal dunia saat Sereta masih berumur 9 tahun. Semenjak itulah kehidupan mereka semakin terpuruk. Bahkan untuk bertahan hidup, Sereta dan saudara-saudaranya harus membantu ibunya bekerja. Di tengah situasi pahit penuh penderitaan, Leon yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang tiba-tiba muncul di kehidupannya dan siap memberikan segalanya untuk Sereta. Sereta yang masih 14 tahun sedikit bingung bagaimana harus bereaksi dengan semua perhatian Leon yang 11 tahun lebih tua darinya. Tetapi Leon kepalang cinta. Dia mencari segala cara untuk bertemu Sereta, menjemput Sereta pulang sekolah, mengajak ke restoran mewah, membelikan pakaian mahal, dan terus berusaha menyenangkan Sereta. Semua kemewahan itu membuat Sereta terlena. Dia yakin bersama Leon dia bisa membangun keluarga tanpa takut kekurangan apapun. Ibu Sereta juga merestui hubungan mereka. Leon yang santun, berperilaku baik, berhasil meyakinkan ibunya bahwa dia nggak main-main dengan perasaannya. Tetapi orang tua Leon justru khawatir dengan hubungan mereka. Sereta masih di bawah umur, sedangkan Leon pria dewasa. Hubungan mereka bisa dianggap tindak kriminal. Situasi itu nggak membuat Leon menyerah. Leon bilang dia akan menunggu Sereta berumur 18 tahun dan menikah secara resmi. Tetapi rencana itu nggak berjalan mulus. Sekitar setahun mereka menjalin hubungan. Sereta yang masih berumur 15 tahun menyadari bahwa dirinya hamil. Dia ragu untuk memberitahu siapapun. Kehamilan itu bukanlah kabar yang baik untuk ibunya ataupun kekasihnya Leon. Sereta mulai mengenakan pakaian longgar untuk menutupi kehamilannya. Tetapi dia nggak bisa terus menyembunyikan kehamilan itu. Akhirnya Sereta pun memberitahu Leon soal kehamilannya. Leon sangat terkejut dengan kehamilan itu. Dia membawa Sereta ke sebuah klinik swasta untuk memeriksa kehamilannya. Pemeriksaan menunjukkan bahwa Sereta mengandung anak kembar dengan kehamilan yang mendekati batas kritis. Dan tanpa pikir panjang, Leon menemui dokter di klinik yang sama yang setuju untuk mengakhiri kehamilan secara anonim. Seketika Sereta merasa hancur dan terpukul dengan keputusan Leon. Janji manis Leon terasa seperti omong kosong. Leon memaksa menggugurkan kandungannya dan meyakinkan Sereta bahwa itu satu-satunya pilihan terbaik untuk mereka. Leon bilang setelah mereka menikah, mereka pasti punya anak lagi.
Tapi untuk sekarang, kehamilan itu akan menghancurkan hidup mereka berdua. Leon akan terjerat hukum karena menggauli anak di bawah umur, sementara Sereta akan kehilangan masa depan dan mungkin harus membesarkan anaknya tanpa Leon. Sereta yang gak punya pilihan lain, akhirnya menuruti permintaan Leon. Walaupun dia kesakitan selama beberapa hari setelah prosedur itu, tetapi sakit fisik yang dia rasakan gak sebanding dengan rasa bersalah dan depresi yang dialaminya. Berhari-hari Sereta mengurung diri menangis di kamarnya. Dia nggak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Di titik ini, ibu Sereta nggak terlalu peduli dengan kondisinya. Ibunya mengira Sereta mungkin sedang bertengkar dengan Leon, nanti juga membaik setelah mereka baikan. Beberapa hari kemudian, Leon mengajak Sereta jalan-jalan ke kota untuk mengalihkan pikirannya. Mereka mengobrol dan belanja barang-barang mewah. Leon yakin dengan cara ini bisa menghibur Sereta. Nggak lama setelahnya, Sereta mulai bisa menjalani kehidupannya. Tetapi di dalam hatinya, ada kekecewaan yang nggak bisa dia singkirkan. Hubungan mereka terus berlanjut sampai akhirnya di tahun terakhir masa sekolah, Sereta hamil lagi. Saat itu beberapa bulan lagi Sereta berumur 18 tahun, jadi dia nggak terlalu cemas dengan kehamilannya. Tetapi saat Leon tahu soal kehamilan itu, lagi-lagi Leon ingin mengakhiri kandungan Sereta dengan alasan mereka masih terlalu muda untuk berkeluarga. Kali ini Sereta tegas menolak permintaan Leon. Dia bilang dia akan tetap mempertahankan kehamilannya, sekalipun tanpa pertanggungjawaban Leon. Perdebatan itu membuat hubungan mereka merenggang, bahkan gak saling berkomunikasi beberapa waktu. Tetapi setelah memikirkan semuanya, Leon akhirnya melamar Sereta dengan cincin berlian yang mewah. Pernikahan mereka diadakan gak lama setelah Sereta lulus sekolah. Perubahan fisiknya sudah terlihat, tetapi mereka tetap pengantin yang penuh senyum kebahagiaan, walaupun masing-masing menyimpan keraguan atas keputusan yang mereka buat. Beberapa bulan kemudian, anak pertama mereka lahir, dan 2 tahun kemudian mereka dikaruniai anak kembar laki-laki. Keluarga mereka berkecukupan, mampu membeli apapun yang mereka mau. Keluarga cemara yang sukses dan makmur. Bisnis yang sudah dibangun dan dikembangkan selama bertahun-tahun oleh orang tua Leon juga terus menambah pundi-pundi kekayaan mereka. Leon juga memperluas bisnisnya dan semakin berkembang. Tetapi pada pertengahan tahun 2010-an, keluarga Leon mulai mengalami gelombang kesulitan. Tahun 2014, ayah Leon meninggal dunia karena sakit jantung. Kepergian ayahnya membuat ibu Leon terpukul. Kesehatan ibunya menurun drastis dan terus memburuk sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit. Toki yang sudah lama meninggalkan kampung halamannya akhirnya memilih pulang membantu Leon mengelola bisnis keluarga. Bersama-sama mereka mengelola operasional hotel. Sereta juga ikut andil dalam bisnis keluarga sambil mengurus ketiga anaknya. Tetapi saat si kembar semakin besar, Leon dan Sereta ingin anak-anaknya menempuh pendidikan terbaik. Akhirnya mereka memilih salah satu sekolah di Kakamas yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Untuk menghindari perjalanan jauh setiap hari, Leon menyewa salah satu rumah di Kakamas. Sereta pindah ke sana menemani anak-anaknya, sementara Leon tetap di Potter mengelola bisnisnya. Awalnya semuanya berjalan normal, tetapi semakin hari hubungan Leon dan Sereta semakin menjauh. Perasaan mereka semakin mendingin. Tahun 2018, Sereta mulai mengalami masalah kesehatan. Awalnya dia nggak menganggap itu serius, tapi setelah diperiksa, Sereta positif kanker dan memiliki masalah pada sistem kardiovaskularnya. Untungnya prosedur medis dilakukan tepat waktu, sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan. Walaupun dia tetap harus menjalani terapi berkala. Leon nggak keberatan mengeluarkan biaya besar demi kesembuhan ibu dari anak-anaknya. Bahkan mempekerjakan pengasuh dan asisten rumah tangga untuk membantu Sereta. Tetapi hubungan Leon dan Sereta semakin berjarak. Satu-satunya yang mengikat mereka hanyalah anak-anak. Sereta merasa kurang diperhatikan. Dia ingin didampingi di masa-masa pemulihannya, sementara Leon selalu disibukkan dengan bisnisnya. Di balik keretakan pernikahan, bisnis mereka terus berkembang. Hotel, toko, jaringan restoran terus menambah pundi-pundi kekayaan mereka. Di setiap kantor Leon, di rumahnya, dan di rumah orang tuanya, ada berangkas rahasia tempat penyimpanan uang tunai dalam berbagai mata uang.
termasuk berlian dan emas batangan. Sereta hanya tahu beberapa di antaranya, khususnya yang ada di rumah mereka di Potter. Tetapi kesuksesan itu ancaman bagi kompetitor bisnis yang menginginkan kejatuhan mereka. Leon mulai menerima berbagai ancaman. Awalnya, ancaman itu membuat Leon khawatir. Tetapi lama-kelamaan, dia mulai terbiasa. Ancaman itu seperti gertakan yang gak ada artinya. Di sisi lain, hubungan Leon dan Sereta nggak kunjung membaik. Nggak ada lagi kehangatan dalam pernikahan mereka. Masing-masing menjalani kehidupan sendiri-sendiri. Di titik inilah Sereta mulai berselingkuh dengan seorang pria di Johannesburg. Bahkan gak ragu untuk meninggalkan Leon. Tetapi saat dia meminta cerai, Leon dengan tegas menolak dan mengancam bahwa dia akan membawa anak-anak meninggalkan Sereta tanpa apapun. Entah apa yang membuat Leon tetap bertahan, meskipun dia juga menjalin hubungan dengan perempuan lain. Mungkin perselingkuhan Leon sebatas pelampiasan. Dia nggak mau pernikahannya berakhir. Tetapi ancaman dan penolakan Leon membuat Sereta berbuat nekat. Jika berpisah dengan Leon membuatnya kehilangan anak-anak tanpa harta sepeser pun, bagi Sereta lebih baik kehilangan suaminya dan mewarisi seluruh harta kekayaan mereka. Pada 7 Oktober tahun 2020, Sereta ditelepon tetangganya di Potter yang bilang bahwa anjing peliharaan mereka keluar rumah. Sereta pun meminta Leon untuk mengecek ke rumah mereka. Leon mengiyakan dan berjanji akan mengabari Sereta sesampainya di rumah. Tapi dia tidak menyadari bahwa itu jebakan Sereta. Saat Leon memasuki rumah, kepalanya dipukul dengan tongkat baseball, diikuti dengan tikaman bertubi-tubi yang gak memberinya kesempatan untuk melawan balik. 8 tusukan di tubuhnya dan belasan pukulan tongkat baseball di kepalanya membuat Leon tewas seketika. Setelah itu, tubuhnya dilemparkan ke dalam kolam. Pelakunya William dan Barry yang dibayar untuk menjalankan rencana Sereta. Mereka menggeledah brankas di rumah itu, tetapi nggak ada uang atau perhiasan di sana. Hanya surat-surat berharga yang langsung mereka berikan kepada Jack. Jack lah yang merekrut mereka atas permintaan Sereta. Setelah menerima kabar rencananya berjalan lancar, Sereta yang sedari awal sengaja spam telepon ke nomor Leon seolah dia menunggu kabar dari suaminya, langsung melaju ke rumahnya di Potter. Sesampainya di rumah, Sereta bersandiwara seolah terkejut melihat tubuh Leon di kolam. Gilirannya untuk memainkan skenario agar tampak panik dan ketakutan. Dia langsung menelpon polisi dan mengabari Toki tentang kematian Leon. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan rumah sebagai tempat kejadian perkara. Jelas kematian Leon si pebisnis kaya karena kekerasan. Ada beberapa luka tusukan di tubuhnya, juga tanda-tanda perlawanan. Brankas di dalam rumah mereka sudah dibuka dan isinya dicuri. Tampak seperti perampok menyusup ke rumah mereka saat rumah kosong. Tetapi kepulangan Leon yang tiba-tiba memergoki aksi mereka, sehingga terjadilah penghilangan nyawa. Tetapi semakin detail pemeriksaan dilakukan, semakin banyak kejanggalan yang terlihat. Barang berharga yang bisa dengan mudah diborong sama sekali nggak tersentuh. Jelas menunjukkan si pelaku hanya mengincar isi brankas. Kematian Leon si pebisnis kaya di Provinsi Northern Cape langsung menjadi headline di media berita. Banyak pembicaraan di sosial media yang berisi rumor, gosip, dan spekulasi. Beberapa orang yang tahu soal ancaman ke keluarganya yakin kalau pesaing atau orang yang menginginkan kejatuhan mereka lah dalang dibalik kematian Leon. Tetapi analisa penyidik, tersangka utama dalam kasus ini adalah Toki, kakak Leon yang sudah mengelola bisnis keluarga bersama Leon selama beberapa tahun terakhir. Toki satu-satunya orang yang sempat bertemu Leon sebelum kematiannya, dan dianggap sebagai orang terakhir yang melihat Leon hidup. Ibu mereka yang semakin memburuk, menurut keterangan dokter hanya punya waktu beberapa bulan lagi untuk bertahan dengan penyakitnya. Dan surat wasiatnya dikabarkan disimpan di brankas rumah Leon. Analisa penyidik, kemungkinan Toki nggak setuju bisnis keluarganya sebagian besar akan jatuh ke tangan Leon, dan ingin merubah isi wasiat itu. Inilah kenapa barang-barang lain di rumah Leon nggak tersentuh. Toki dengan tegas membantah keterlibatannya, juga menjelaskan bahwa dia nggak akan menyakiti adiknya sendiri mau bagaimanapun situasinya. Mereka nggak pernah berselisih atau beda pendapat masalah keuangan. Toki juga meyakinkan Sereta bahwa dia nggak terlibat dengan kematian Leon dan akan meng-hire pengacara terbaik untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Sereta seolah terpuruk dengan apa yang terjadi, meskipun saat diinterogasi, dia menerangkan bahwa Leon sering bercerita tentang perselisihannya dengan Toki, cerita palsu yang sengaja dibuat untuk menyudutkan Toki.
Selama hampir 2 bulan, penyelidikan mengalami kebuntuan tanpa bukti baru, petunjuk, atau saksi yang muncul. Tetapi kebuntuan ini bukan hal yang menguntungkan untuk Sereta. Sereta nggak punya uang untuk membayar Jack dan teman-temannya. Selain karena berangkas itu nggak berisi uang, semua rekening keluarga dibukukan selama penyelidikan. Situasi ini membuat semuanya semakin rumit. Menjual berlian, emas batangan, atau barang-barang berharga akan memancing perhatian penyidik. Sereta meminta Jack bersabar, tetapi William dan Barry nggak mau menunggu dan mulai mengancam akan menghabisi Jack. Jack yang terpujuk dengan ancaman Barry dan William mulai gelisah dan ketakutan. Dia memberanikan diri bercerita ke saudara perempuannya, yang kemudian menceritakan semuanya kepada ibu mereka. Saudara dan ibunya meyakinkan Jack untuk menyerahkan diri ke polisi, mengungkap semua yang terlibat demi hukuman yang lebih ringan. Dalam pengakuannya, Jack bilang bahwa dia sudah lama berteman baik dengan Sereta. Dia melakukan semua itu untuk membantu Sereta lepas dari ancaman dan tekanan Leon yang sering memukul dan memperlakukan Sereta seperti budak. Yang ternyata semua itu hanyalah cerita palsu yang dibuat-buat Sereta agar Jack merasa ibah dan mau membantunya. Selama persidangan, Jack yang membuat kesepakatan dengan jaksa penuntut menceritakan secara detail dan menyerahkan kaki tangannya. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 5 tahun kurungan penjara. Henrik William dan Amantel Barry dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa berencana dengan kekejaman. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara Sereta yang menjadi dalang di balik kematian suaminya, berhasil meyakinkan juri bahwa sejak awal dia adalah korban dalam hubungan mereka. Sereta mengatakan Leon memaksanya berhubungan dewasa saat masih berumur 14 tahun. Setahun kemudian ketika dia hamil, Leon memaksa menggugurkan kehamilannya untuk menghindari tanggung jawab. Beberapa tahun terakhir saat hubungan mereka sudah sangat renggang dan sibuk dengan kehidupan masing-masing, Leon menolak menceraikannya dan mengancam akan mengambil anak-anak darinya. Tetapi terlepas dari semua itu, Sereta dijatuhi hukuman 25 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani sebagian hukumannya. Pengadilan mempertimbangkan penyesalan dan pengakuannya yang tulus, serta statusnya sebagai ibu dari 3 anak di bawah umur. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, dan bagikan video ini biar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.